Perdebatan tentang dasar negara yang sudah terjadi di masa sebelumnya memuncak pada saat perumusan dasar negara di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang. Meski mendapat tantangan yang kuat dari kalangan sekularis, usaha untuk memajukan Islam sebagai dasar negara tetap dilakukan. Melalui BPUPKI, Soekarno mendesak agar pandangannya tentang negara yang bebas dari agama disetujui. Pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945, dia mengemukakan doktrin Pancasila yang akan menjadi falsafah resmi Indonesia merdeka. Akan tetapi, para ulama dan tokoh Islam merasa tidak senang dengan manuver politik tersebut karena melihat Islam akan tersisihkan. Akhirnya, pada 22 Juni 1945, BPUPKI menyetujui suatu kompromi yang disebut Piagam Jakarta, yang menyebutkan bahwa negara akan didasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Implikasi Piagam Jakarta terhadap hubungan antara Islam dan negara menjadi sumber polemik sengit di tahun-tahun setelahnya. Munculnya politik kompromistis mengindikasikan tersisihnya kekuatan Islam dalam BPUPKI. Adanya kompromi itu juga masih menyisakan kekecewaan pada sebagian ulama yang tergabung di sana, seperti Ki Bagus Hadikusumo yang tidak menyetujui rumusan tersebut sambil menyarankan agar kata bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan. Intrik politik untuk membatasi aspirasi politik Islam ditengarai sudah terjadi sejak awal Jepang membentuk BPUPKI. Dalam susunan anggota yang ditetapkan, keterwakilan kalangan Islamis amatlah minim. Hanya ada 15 orang atau hanya seperempat saja dari jumlah keseluruhan anggota. Ini adalah persentasi yang amat rendah. Minimnya jumlah tersebut ada kaitannya dengan kebijakan Jepang yang membatasi kekuatan politik Islam pada masa akhir pemerintahannya di Indonesia. Hambatan untuk mewujudkan aspirasi politik Islam di Indonesia kembali terjadi pada 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah proklamasi. Sebuah panitia kecil yang dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta memutuskan penghapusan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Ketujuh kata tersebut dihapus dengan dalih adanya keberatan golongan Protestan dan Katolik yang menganggapnya diskriminatif terhadap golongan minoritas. Semua pembicaraan menjadi sia-sia dan konstitusi yang disusun BPUPKI tidak pernah diberlakukan. Indonesia merdeka sesungguhnya menjadi negara sekuler yang di dalamnya tidak ada persoalan mengenai dijalankannya syariat Islam. Kompromi politik yang dikenal Piagam Jakarta gagal ditetapkan sebagai landasan konstitusi dalam 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan. Kegagalan ini semakin menjauhkan Islam dalam urusan politik, sekaligus juga menunjukkan lemahnya politik Islam Indonesia pada saat itu.